berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Haleluya. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup karena dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keberadaan kami hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 7 April 2026. Mari saya ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema tubuh kita yang telah dibangkitkan. Saya berharap saudara sudah membaca beberapa ayat, yaitu dari Lukas 24
ayat 36, lalu kemudian dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 49, kemudian dari kitab Imamat pasal yang pertama sampai yang ketiga, dan kemudian juga silakan saudara membaca dari Ibrani pasal yang ke-6. Izinkan saya membaca dari Lukas 24 ayat 36, demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah saudara, peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Para murid masih diliputi ketakutan, kebingungan, dan keraguan. Namun Yesus hadir di tengah mereka bukan sebagai roh semata, tetapi sebagai pribadi yang hidup dengan tubuh yang telah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi juga fondasi iman kita pada hari ini. Kebangkitannya menjadi jaminan bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan tubuh. Renungan ini mengajak kita memahami makna tubuh yang telah dibangkitkan serta dampaknya bagi kehidupan kita sekarang. Pelajaran apa yang dapat kita terima dari kebenaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah sebagai bukti tubuh yang nyata dan mulia. Yesus menegaskan bahwa kebangkitannya bukan sekedar simbolis atau rohani saja. Ia bangkit dengan tubuh yang nyata yang dapat dilihat, disentuh, bahkan makan bersama murid-muridnya. Dapat saudara baca dalam Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Namun tubuh itu juga berbeda, yaitu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu seperti sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang dipulihkan dan disempurnakan. Tidak lagi dikuasai oleh dosa, kelemahan, atau kematian. Ini menjadi pengharapan yang pasti bagi setiap orang percaya. Nah, hal kedua, saudara, kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, hal pertama yang ia ucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu, yang telah kita baca di dalam ayat 36 di atas. Murid-murid saat itu sedang diliputi ketakutan. Mereka merasa gagal, kecewa, dan takut akan masa depan. Namun kehadiran Yesus yang bangkit membawa damai yang sejati. Dalam Yohanes 20 ayat 19 juga ditegaskan hal yang sama, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Kebangkitan Kristus menghapus ketakutan kita terhadap kematian. Kita tidak lagi hidup dalam kecemasan, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Damai sejati bukan berasal dari keadaan, tetapi dari kehadiran Kristus yang hidup. Hal ketiga, saudara, tubuh kebangkitan adalah janji bagi orang percaya. Kebangkitan Yesus bukan hanya miliknya sendiri. Ia adalah yang sulung dari kebangkitan. Saudara dapat membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Artinya, kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa kita pun akan dibangkitkan. Dalam Filipi 3 ayat 21 tertulis, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kita saat ini fana, tetapi akan diubah menjadi mulia. Penyakit, penderitaan, dan kelemahan tidak akan selamanya. Ada masa depan kekal yang penuh kemuliaan bersama Tuhan. Yang keempat, saudara, hidup dalam terang kebangkitan sekarang. Walaupun kebangkitan tubuh adalah peristiwa di masa depan, dampak harus dirasakan sekarang. Saudara dapat membacanya di dalam Roma 6 ayat yang keempat. Ini berarti kebangkitan bukan hanya soal nanti, tetapi juga tentang kehidupan baru hari ini. Bagaimana kita hidup dalam terang kebangkitan? Hidup dalam kekudusan yang tertera dalam Kolose 3 ayat pertama sampai kedua, dan fokus kepada perkara surgawi, tidak dikuasai dosa, karena kuasa kebangkitan memberi kita kemenangan. Memiliki pengharapan dalam setiap penderitaan. Kita tahu akhir cerita adalah kemuliaan.
Hal berikut yang kelima, yaitu kebangkitan Kristus mengubah cara pandang kita terhadap kematian. Bagi dunia, kematian adalah akhir. Namun, bagi orang percaya, kematian adalah pintu menuju kehidupan kekal. Saudara dapat membacanya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Ada kepastian perjumpaan dengan Tuhan. Kehidupan kekal adalah realitas, bukan sekadar harapan kosong. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, peristiwa dalam Lukas 24 ayat 36 ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang hidup, yang hadir membawa damai, pengharapan, dan kepastian masa depan. Tubuhnya yang telah dibangkitkan menjadi jaminan bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Hari ini kita dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus dan memiliki pengharapan kebangkitan. Jangan biarkan ketakutan, dosa, atau keputusasaan menguasai hidup kita. Sebaliknya, hiduplah dalam terang kebangkitan Kristus. Kiranya setiap kita dapat memiliki iman percaya terhadap kebangkitan Kristus yang akan kita alami kelak. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih untuk renungan dan firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami bahwa kami memiliki iman percaya bahwa kelak kami akan hidup di dalam kekekalan dan kami akan mengalami kebangkitan tubuh yang sempurna dan mulia seperti apa yang telah dialami oleh Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.